Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu Allahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kemampuan bagi kita untuk bersama-sama melaksanakan pengajian di masjid yang kita cintai ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dan barokah dari Allah, mari kita buka pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini siapa di antara ibu-ibu yang sudah berhaji, tunjuk jari? Sudah ada Bu yang berhaji ya? Masya Allah. Yang pengen haji tunjuk jari. Semuanya. Yang pengen haji Pak Ustadz tapi belum punya duit, tunjuk jari. Semuanya juga. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ubasyirukum bi qaulin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berikan kabar gembira dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Barang siapa, kata Rasul, yang datang ke masjid, pergi ke masjid, alhamdulillah kita semuanya sudah berada di dalam masjid. Niatnya tidak lain dan tidak bukan, kata baginda Muhammad, yang pertama untuk mempelajari agama Islam atau untuk mengajarkan agama Islam, kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, maka orang tersebut akan keluar dari masjid itu dengan membawa pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan yang hadir di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar kita dari masjid ini pulang dengan membawa pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan. Tema ini berkaitan dengan keimanan seorang muslim. Tema ini juga berkaitan dengan masa depan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah 4 amalan penyelamat di padang mahsyar. Ya, Masya Allah ya, 4 amalan penyelamat di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini, akan tetapi Allah juga mengabarkan kepada kita dunia pasti akan berakhir. Kehidupan dunia ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada batasnya. Dan suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat,
sesungguhnya jarak antara diriku dengan kiamat adalah seperti ini, kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sangat dekat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah meninggal dunia ribuan tahun yang silam. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Kehidupan yang penuh dengan fitnah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah merupakan nabi dan rasul terakhir yang tidak ada lagi setelah beliau nabi dan rasul. Dulu kita mendengar nabi-nabi, ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sudah tidak ada nabi lagi, ya maka kemudian apa? Kita berada di episode terakhir. Nah, kalau ibu-ibu ini yang suka nonton sinetron kan gitu ya, maka kemudian apa? Ya biasanya kalau di akhir itu apa? Itu sinetron terakhir, kemudian apa? Tamat ya, ya tamat. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi lagi. Ini artinya apa? Setelah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selesai kehidupan manusia di dunia ini, maka akan datang yang namanya kiamat, yang menjadi keyakinan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beriman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat, di mana kita meyakini bahwasanya ketika kiamat datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Masya Allah, ini biar rotinya datang dulu Bu ya, Masya Allah. Nah ini kita mau bincang kiamat dikasih roti nih, alhamdulillah ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika kiamat ini datang, maka seluruh dunia ini akan hancur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, ya kiamat itu ada ciri-cirinya. Ada tanda-tanda kiamat sugro dan ada tanda-tanda kiamat kubro. Dan banyak hari ini ya tanda-tanda kiamat kecil adalah terjadinya banyak bencana. Dan Rasul juga mengatakan tidak akan datang kiamat kecuali akan datang kepada kalian sebuah wabah yang kemudian apa? Wabah ini menyerang ya berada di seluruh dunia. Dan alhamdulillah ya wabah itu ternyata sudah hadir di tengah kita yang bernama corona. Ya, kemudian masih ada rentetan yang lain. Ya, di antaranya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kelak ya di akhir zaman tidak akan datang kiamat kecuali akan terjadi huru hara yang begitu luar biasa. Ya akan terjadi huru hara di negeri Palestina, kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Akan terjadi pertempuran di Palestina, kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan terjadi kiamat sampai akan terjadi pertempuran dahsyat. Ya orang-orang Muslim melawan orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi, kata baginda Muhammad, mereka akan bersembunyi di balik kayu dan batu. Maka kayu dan batu itu akan berteriak, wahai orang Muslim, di belakang kami ada orang Yahudi, kemarilah. Dan di situ kata baginda Muhammad, ada satu pohon yang tidak berbicara. Ketika ada orang Yahudi bersembunyi di balik pohon tersebut diam, ya, dan pohon itu namanya adalah pohon gharqad. Dan Rasul mengatakan, fa innaha syajaratul yahud, itulah pohonnya orang Yahudi yang hari ini pohon gharqad itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sudah banyak ditanam di Palestina tersebut. Sampai kemudian apa? Pertempuran ini ya terjadi di bukit yang namanya Armageddon, di mana bukitnya berada di Palestina. Sama orang-orang Barat kemudian dijadikan film Pak. Nah ini ya filmnya judulnya apa Pak? Armageddon atau apa itu filmnya kan gitu ya. Wah itu pertempuran yang sangat menarik. Itu sebenarnya dari hadis Rasul Bapak Ibu. Dan hari ini apa yang terjadi di Palestina itu sudah merupakan sunnatullah menuju kepada apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Dan kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Di Palestina Amerika sudah masuk. Karena Amerika masuk, maka kemudian Rusia juga sudah masuk. Ya, kemudian apa? Iran sudah ikut. Ya, maka kemudian apa? Apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, satu persatu hari ini sudah terjadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu kebenaran dan menunjukkan bahwasanya hari ini kita sudah berada di akhir zaman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih saja kita ini mengurusi urusan duniawi, Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka perlu kita bermajelis taklim, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala agar mengingatkan bahwasanya perjalanan hidup kita di dunia hanyalah sementara, semuanya akan berakhir, akan terjadi kiamat. Maka kemudian ketika kiamat itu datang, kata baginda Muhammad SAW, dan telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idal biharu fujirat, maka kemudian laut-laut akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Planet-planet, bumi, Merkurius, Venus, matahari, tata surya akan saling bertabrakan, kemudian hancur alam semesta ini. Dan masih banyak rentet-rentetannya ketika mendekati hari kiamat. Akan keluar dabah. Apa itu dabah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Binatang melata besar yang bisa berbicara. Ya, tidak akan datang kiamat, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali akan keluar Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sekelompok orang yang membawa kerusakan, namanya Ya'jud dan Ma'jud ini. Ya, kemudian tidak akan datang kiamat, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan datang matahari yang terbit dari arah barat. Ya, ketika itu malamnya terasa sangat panjang. Disebutkan dalam riwayat itu, kaum muslimin, ya, sudah menanti-nanti datangnya waktu subuh. Jadi sudah nunggu-nunggu, Bapak Ibu, kapan subuh, kapan subuh. Kenapa kok kemudian apa waktu subuh ini belum tiba? Ya, padahal sudah tiba masanya. Itu biasanya subuh sudah datang, tapi masih gelap, subuh belum juga kunjung tiba. Maka kemudian kaum muslimin ketika itu, ya, keluar dari rumah mereka, mereka berkumpul di masjid-masjid untuk menanti datangnya sholat subuh. Sehingga kemudian subuh tiba, kaum muslimin selesai melaksanakan sholat subuh, ternyata tiba-tiba matahari sudah terbit dari arah barat. Ya, tidak akan datang kiamat, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali apa? Ya, akan terjadi banyak bencana alam, dan tidak akan datang kiamat kecuali akan datang angin berhembus, kata baginda Muhammad. Gimana angin berhembus itu? Mencabut setiap nyawa orang-orang yang beriman, sehingga ada orang yang di dalam hatinya beriman kepada Allah mati semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah, ketika sudah tidak ada orang yang beriman di muka bumi ini, maka kiamat itu pun tiba. Dan hari kiamat, kata baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang pada hari Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah, ya, kiamat kubro ini datang, maka manusia meninggal dunia semuanya, kemudian seluruhnya mati, seluruh nyawa, ya, yang makhluk Allah yang bernyawa akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk malaikat pencabut nyawa, nyawanya pun juga akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebelum malaikat pencabut nyawa ini diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pencabut nyawa yang mencari iblis laknatullah. Kenapa? Iblis ini adalah makhluk yang umurnya ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Iblis lari dalam riwayat, kemudian dikejar oleh malaikat pencabut nyawa, lari di atas angin dikejar, lari ke samudera dikejar, kemanapun iblis lari dikejar, kemudian apa? Ditangkap ini iblis, dicabut nyawanya, mati ketika itu iblis.
Setelah ya malaikat mencabut nyawa iblis ini, maka Allah pun mencabut nyawa malaikat pencabut nyawa itu. Dan dalam riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesakitan malaikat pencabut nyawa ini ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut itu." Padahal malaikat pencabut nyawa tugasnya mencabut nyawa manusia. Dan ketika itu terjadi kiamat kubro ini, ada nama Yaumul Ba'si, dibangkitkan manusia semuanya, kemudian kita akan berada di bumi yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bumi baru inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia akan dikumpulkan dari yang pertama sampai yang mati terakhir. Dan kita meyakini Pak Armen juga akan berkumpul di sana. Ya. Saya juga akan berkumpul di sana, ibu-ibu juga akan berkumpul di tempat padang mahsyar itu. Namun kita sudah tidak kenal lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar, kata Nabi, dalam kondisi telanjang bulat. Tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Sampai suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Muhammad, "Wahai Nabi, lalu bagaimana orang tidak pakai baju, apa tidak malu ya Rasulullah?" Maka kemudian Rasul mengatakan, pada hari itu manusia sudah sibuk mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Dia takut mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, walaupun ada artis cantik itu, di samping itu sudah tidak sanggup ngelirik lagi Pak. Sudah nggak kober ngelirik lagi. Karena apa? Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Muhammad SAW menyebutkan sebuah hadis yang menerangkan kepada kita kondisi padang mahsyar. Dan baginda Muhammad SAW mengabarkan kepada kita ada 4 amalan yang dapat kita selamat dari padang mahsyar, yang dapat meringankan beban kita di padang mahsyar. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya merupakan hadis yang sahih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah a'ra ma kanu qattun." Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan a'ra, yaitu sangat membutuhkan pakaian. A'ra ma kanu qattun artinya telanjang, tidak pakai pakaian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu jangan kemudian kita memikirkan Bapak Ibu, ngumpul di padang mahsyar itu seperti enaknya kita ngumpul di masjid ini. Ya, ngumpul bareng, ada rotinya, ada kuehnya, ber-AC kan gitu ya. Di padang mahsyar gelap, dalam riwayat yang disebutkan itu, kemudian matahari didekatkan qadramil 1 mil. Pak Ustadz, apa nggak hancur tubuh manusia Pak Ustadz? Tubuhnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian apa? Payahnya tidak Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan musim panas. Coba kalau Bapak pengen ngetes, ya, panas-panas ini, ya, di jalan depan aspal itu Pak, ya, nggak usah pakai celana dalam saja, kemudian apa, jalan-jalan itu di situ, kira-kira panas atau enggak Pak? Panasnya luar biasa. Kadang-kadang mati Pak Ustadz, AC itu panasnya luar biasa, apalagi di padang mahsyar. Sampai disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking panasnya padang mahsyar itu, ada manusia yang keringatnya itu setinggi betisnya. Ada manusia yang keringatnya setinggi perutnya. Ada manusia yang keringatnya ya setinggi kepalanya. Ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya itu karena saking panasnya berdasarkan amal ibadahnya masing-masing. Para ummahat dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panasnya luar biasa. Kemudian pada hari itu manusia tidak memakai pakaian, tidak memakai 1 biji benang, tidak ada yang melekat di dalamnya. Maka Rasul mengatakan a'ra ma kanu qattun,
telanjang yang belum pernah dia telanjang seperti itu sebelumnya, dan dia sangat membutuhkan pakaian pada hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, wa atma'u makanu qatun, dan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar itu, karena matahari didekatkan sangat panas, manusia sangat kehausan yang belum dia pernah merasakan haus seperti itu sebelumnya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panas seperti ini, kemudian kita berpuasa Ramadan, alhamdulillah Bu, kalau panasnya di Indonesia ini, panas seperti ini masih biasa Bu. Saya 4 tahun tinggal di Hadramaut, Yaman Selatan, kota Mukalla, itu 3 kali lipat panasnya dari sini. Ya, dan kalau berpuasa itu lebih panjang waktunya dan sering mati lampu. Ya, nah ini nanti di padang mahsyar lebih panas dari itu lagi. Maka di padang mahsyar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika itu sangat haus dan belum pernah merasakan rasa haus seperti itu sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengatakan wa ajwa'u makanu qatun, dan manusia di padang mahsyar itu begitu lapar dan belum pernah merasakan rasa lapar yang seperti itu sebelumnya. Wa ansabu makanu qatun, dan manusia di padang mahsyar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan susah, kepayahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesusah-susahnya manusia hidup di dunia, kalau dia miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, kalau mau makan susah, nanti sesusah-susahnya orang yang hidup di dunia masih lebih susah orang yang berada di padang mahsyar. Dan kesusahan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyeluruh untuk seluruh manusia yang ada di padang mahsyar tersebut. Kemudian Rasul bersabda, dan memberikan kepada kita suatu amalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kemudahan di padang mahsyar ini. Maka mumpung kita masih hidup, Bapak Ibu, mari kita amalkan 4 amalan ini, sehingga ketika nanti kita berada di padang mahsyar, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang diringankan bebannya di padang mahsyar kelak. Maka Rasul mengatakan, faman kasalillahi azza wa jalla kasahullah, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa, kata Rasul, yang ketika ia hidup di dunia ini memberikan pakaian kepada orang lain karena Allah, memberikan pakaian kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, kasahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian untuknya di padang mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti. Wa man ad'ama lillahi azza wajal, dan barang siapa, kata Rasul, yang memberi makan, ketika ia hidup di dunia memberi makan karena Allah Subhanahu wa taala, maka at'amahullah, di padang mahsyar nanti orang tersebut akan diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man saqalillah, dan barang siapa ketika ia hidup di dunia memberikan minum kepada orang lain ketika ia hidup di dunia karena Allah, maka saqahullah, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepadanya. Wa man afalillah, dan barang siapa ketika ia hidup di dunia memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala, a'fahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi manusia di padang mahsyar. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mengalami kesusahan yang sangat luar biasa di padang mahsyar. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 4 amalan penyelamat di padang mahsyar. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah di padang mahsyar,
Yang lain kehausan tapi kita bisa minum. Yang lain kelaparan tapi kita bisa makan. Yang lain telanjang tapi kita memiliki pakaian. Yang lain takut sama Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan 4 amalan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan pakaian karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, muslim mana saja yang memberikan pakaian muslim yang lain, memberikan pakaian saudaranya yang lain yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari hijaunya surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amalan pertama agar kita mendapatkan pakaian di hari kiamat kelak, di mana manusia membutuhkan pakaian ketika itu. Yang pertama adalah memberikan pakaian kepada orang lain. Kepada siapa Pak Ustadz? Kepada fakir miskin. Kepada siapa lagi Pak Ustadz? Ya ini umum hadisnya. Bapak-bapak punya duit, ya beli pakaian untuk istrinya, dibelikan pakaian baru karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan mendapatkan keutamaan hadis ini, Pak. Ya, jadi apa? Biasanya kalau beli baju itu kapan, Bu? Kalau mau lebaran kan gitu ya. Ini ibu-ibu besok ini kalau mau lebaran datang sama bapaknya, Pak, pengen nggak punya baju di hari kiamat kelak? Pengen, Bu. Belikan saya baju karena Allah, ya. Belikan anak-anak baju karena Allah. Maka kemudian apa? Man kasalillah, barang siapa memberikan baju, memberikan pakaian kepada siapa saja, termasuk kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, karena Allah Subhanahu wa taala, kasahullah, maka kemudian pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian untuknya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus berbagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibu-ibunya walaupun beli bajunya nggak pakai duitnya kan gitu ya, akan tetapi ada subangsih di situ. Bagaimana caranya? Pak, yuk ini anak-anak butuh baju. Yang butuh baju anak-anak atau ibunya? Ya dua-duanya lah Pak, kan gitu ya. Anaknya dibelikan, ibunya juga dibelikan. Pak, ada duit berapa ini? Ini mau lebaran, ini kita mau beli baju. Ya, Bapak kirim duitnya, ibu yang membelanjakan bajunya. Beli baju di mana? Datang saja ke Bambu Kuning, banyak baju di situ. Ya, sehingga kemudian apa? Bapaknya ngasih duit, niatnya yang membelikan baju karena Allah. Ibu-ibunya walaupun bawa duit, bapaknya memilihkan baju. Nah, ini aku berikan baju supaya bisa menutup auratmu. Aku berikan baju karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak pada hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasahullah, Allah akan memberikan pakaian untuknya. Ya. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa menolong kita di padang mahsyar adalah memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah ghurafan." Sesungguhnya kata Rasul, di surga itu ada suatu ruangan, ada suatu tempat, turaduhuruha min butuniha wa butuniha min duhuriha. Ruangan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orangnya dari dalam bisa melihat keluar, kalau orang dari luar bisa melihat ke dalam. Faqama a'rabi, maka kemudian tiba-tiba datang orang Arab Badui nanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Ini rumah yang begitu indah, rumah yang begitu cantik ini ya Rasul, ini milik siapa ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liman aqabal kalam.
Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ini apa? Rasul menyebutkan ya rumah di surga. Tapi jangan dibayangkan, aduh Pak Ustadz, kalau rumahnya kelihatan dari luar nanti gimana kalau ganti pakaian Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Dari luar juga kelihatannya indah, kan gitu ya. Yang dari dalam bisa melihat dari luar. Intinya ya Rasul mengabarkan kepada kita nanti di surga ada satu rumah yang indah. Siapa yang pengen rumah ini Bapak Ibu tunjuk jari? Semuanya pengen Pak Ustadz. Apalagi Pak Ustadz sudah bertahun-tahun nabung Pak Ustadz, rumah masih ngontrak terus Pak Ustadz, belum bisa beri rumah Pak Ustadz. Nggak usah bersedih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak ya orang Muslim akan mendapatkan kejayaannya di akhirat kelak. Jadi nggak usah bersedih kalau hari ini Pak Ustadz sudah punya rumah namun sempit umpek-umpekan Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka kemudian terus beriman kepada Allah. Kehidupan kita di dunia hanya sementara Bapak Ibu, kita hanya numpang lewat saja. Ya Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annakal gharib, jadilah engkau di dunia itu seperti orang yang gharib, orang yang merantau saja. Awabirus sabil, atau orang yang hanya menyeberang jalan saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan safar, ada pohon, kemudian apa? Kita kemudian berteduh sebentar, habis itu kita melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat kita. Maka tidak usah terlalu kita sedih kalau kemudian Allah belum memberikan kita kekayaan yang banyak. Tidak perlu sedih kalau kemudian banyak cita-cita kita, keinginan kita, harapan dunia kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kalau hari ini rumah kita masih sempit, nanti kelak di hari kiamat Allah akan memberikan rumah kita yang besar. Ya, bagi siapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, liman aqobal kalam. Kata Rasul, untuk orang-orang yang berkata baik dan benar. Ya ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ibu-ibu, ya kalau ngomong yang benar bener, jangan suka ngerumpi, jangan suka menghibah, kan gitu ya. Tahu nggak itu si fulanah itu ya baru dagang aja larisnya minta ampun. Ya itu jangan-jangan, kan gitu ya. Oh iya bener, kemarin sore itu maghrib itulah saya lihat itu anak-anak kecil gundel-gundel di depan rumahnya itu. Oh bener, berarti jangan-jangan tuyul, padahal anaknya yang kecil habis dicukur gundul ibu-ibu ya. Ini maka kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik, kalau tidak bisa berkata baik maka diam, kata Rasul. Mari jaga lisan kita. Man aqabal kalam, orang yang ya baik bicaranya, menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, wa'at amat ta'am, orang yang memberikan makan kepada orang lain. Wa ada masyam, orang yang gemar berpuasa. Wa shalla lillahi billaili wan nasun niyam, dan ya rumah di surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang di malam hari yang lain tidur, dia melaksanakan sholat tahajud. Ya, untuk siapa rumah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, bagi orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang kedua, bagi orang yang memberikan makan. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Ya, maka diingat-ingat, Pak Ustadz, saya pingin ini rumah di surga kelak. Maka kemudian jaga lisan kita dengan baik. Kemudian yang kedua, berikan makan kepada orang lain. Kemudian apa? Laksanakan puasa. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat tahajud. Pak Ustadz, memberikan makan ini kepada siapa? Umum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak mencari nafkah, bawa pulang makanan ke rumah, jangan kemudian apa sampai tidak diniatkan yang baik, Pak. Ya bapak-bapak ini kalau beli beras, kan gitu ya, bawa makanan, niatkan untuk memberi makan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu kalau masak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ngirisi berambang bawang itu loh, kan gitu loh.
yang buat super mie kan gitu. Masak apa lagi, Bu? Ya, senangnya masak apa, Bu? Buat ikan tongkol kan gitu, buat rendang kan gitu. Niatkan itu apa? Untuk memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duitnya dari bapaknya, Ibu-ibu. Ya, dikasih duit sama bapaknya, dibelanjakan beli ya beras, kemudian dijadikan lauk, kemudian bawa makanan itu. Anak-anaknya ngumpul, Pak, nah ini makan. Ini ibu yang masak, insya Allah ini lebih lezat dari restoran yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Ini dimasak dengan hati, ya. Ini dimasak dengan mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan bapak yang nyari duit karena Allah, ibu yang masak karena Allah, semuanya niatnya memberikan makan karena Allah, sehingga pada hari kiamat kelak ya diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian ya kita ya diberikan makan ya di padang mahsyar, maka kita harus memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada fakir miskin, kita beri makan. Bapak-bapak mencari nafkah, yaitu untuk apa? Ya diniatkan untuk mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu bekerja dari pagi sampai sore. Ya bahkan kepanasan. Bekerja di pasar seharian, pulang dapat duit, ya maka jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir cerdas. Jangan sampai segala sesuatu yang kita upayakan di dunia ini kemudian hilang begitu saja. Bapak-bapak ini ketika bekerja mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya bisa memberikan makan kepada anak dan istri, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kelak pada hari kiamat kelak di padang mahsyar ketika manusia lapar, Allah akan memberikan makan kepada bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Pak Armen sampai 8:30. Kurang 5 menit lagi ini. Diselesaikan atau lanjut atau cukup, Bu? Lanjut. Oh iya, kita lanjutkan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga agar kita ditolong oleh Allah di padang mahsyar adalah memberi minum karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin, muslim mana saja," kata Rasul, "saqa musliman, memberikan minum kepada saudaranya, ala tama'in, yang kehausan." Rasul mengatakan, "Saqahullahu min rihil mahtum." Ya, kata Rasul, tidaklah seorang muslim memberikan minum kepada orang yang kehausan. Ini ibu-ibu datangin tadi bawa le mineral. Ya, maka niatkan ini untuk memberikan minum orang yang kehausan seperti saya ini, Bu. Ya, teriak-teriak ini kan haus ini, Bu ya. Ah, ini ibu ngasih minum ini. Kalau kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak Allah akan memberinya minum dari rahikul mahtum. Apa itu rahikul mahtum, Bapak Ibu? Rahikul mahtum itu adalah telaga surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya memberi minum kepada siapa, Pak Ustadz? Kepada siapa saja. Nah, ini bapak-bapak ya disuruh sama ibunya, "Pak, tolong beli galon, galonnya habis." Pernah nggak, Bu, nyuruh bapaknya suruh beli galon? Sering. Berangkat atau enggak? Ikhlas nggak berangkatnya? Hah? Kadang ikhlas, kadang enggak. Nah, ada istri saya ikut di sini kan gitu ya. Ya biasanya saya kalau suruh ngotong-ngotong galon itu kadang-kadang ya pas capek gitu mencucu juga, Pak kan. Ini diingatkan juga saya sama hadis ini. Ya, bapak-bapaknya ini kalau kemudian apa? Ya kemudian membeli galon, Pak. Ya kemudian ibunya misalnya, Pak, Pak Ustadz saya nggak beli galon, kenapa? Ngerebus air kan gitu ya. Niatkan ketika kita membeli air galon itu, ketika kemudian kita merebus air itu, niatkan untuk memberi minum karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Bapaknya pulang ke rumah, Bu, capek sekali, Bu, sudah kerja seharian. Kopinya, Bu, buatkan kopi. Nah, ini. Jangan marah-marah. Duitnya mana dulu, Pak? Duit nggak pulang nggak bawa duit, kopi terus ini. Tuh buat sendiri tuh, air keran itu dibuat gitu ya.
Ya, maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu buatin kopi bapaknya, buatin teh bapaknya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala agar mencari keridhaan Allah. Besok ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat akan Allah beri minum dengan Rahiqul Maktum, telaga surga. Ya, siapa yang pengen Rahiqul Maktum? Ibu-ibu tunjuk jari. Semuanya Pak Ustadz. Maka besok kalau buat kopi suaminya yang ikhlas, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini kopi terus, ini sudahlah kopi tak campur garam biar kapok. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, ini bapak-bapak besok gitu Pak. Ya. Jadi besok Pak, kalau mau merintah ya, mau minta tolong istrinya buatin teh, buatin kopi, jangan langsung. Bu, buatin teh, buatin kopi. Jangan Pak, panggil dulu Bu sini-sini. Tadi dapat kabar dari Ustadz Sahid itu, ibu pengen nggak minum Rahiqul Maktum? Rahiqul Maktum itu apa Pak? Itu air di telaga surga yang lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, luar biasa segarnya Bu. Pengen Pak. Nah ibu kalau pengen, silakan ibu ke dapur, buat kopi pakai hati yang nikmat, nanti dapat Rahiqul Maktum di akhirat. Ya, nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini bapak-bapak harus pandai merayu Pak, ya. Apalagi yang nggak ganteng-ganteng kan gitu ya. Sudah nggak ganteng, nggak pintar merayu kan gitu ya Pak ya. Aduh kan gitu ya, ibu-ibunya jadi sedih ya. Toib, ya, tapi insya Allah bapak-bapak ini ya orang yang paling ganteng menurut istrinya, ya. Lebih ganteng daripada artis Korea Pak, ya, tenang saja. Ya. Toib, yang ke berapa? Yang keempat ya ibu-ibu ya. Amalan yang dapat ya menyelamatkan kita di padang mahsyar adalah memberi maaf karena Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan hadisnya dulu ya, kita percepat sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manaqasat shadaqatun min malin." Kata Rasul, harta tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah ketika seorang itu memaafkan orang lain kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuknya. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang tawadhu merendahkan dirinya, tidak sombong, justru Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar nanti itu kita takut. Mau berhadapan sama Allah itu takut, ya Allah, ini banyak sekali dosa-dosaku ya Allah. Ini mau dimaafkan atau tidak ya Allah. Ini orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia suka memaafkan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ibu-ibu, memaafkan itu sulit atau mudah? Sulit ya, sulit ya, memaafkan itu sulit ya, memaafkan itu sulit. Apalagi perempuan itu suka baperan ya Bu ya. Kadang-kadang nih Bu ya, sesuatu yang menurut laki-laki itu biasa saja Pak, gitu aja kemudian apa dipermasalahkan kan itu ya. Kadang-kadang laki-laki ini kalau kemudian suruh dengerin curhatnya kan gitu loh, oh gitu ya, lah gitu aja kok sudah sewotnya biasa aja kan gitu. Oh nggak biasa, ini penting ini kan gitu ya. Ah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kalau kita suka memaafkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Ya, maka hati-hati, memaafkan ini berkaitan dengan hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka ada ulama yang mengatakan, sesungguhnya yang menghancurkan wanita itu bukan suaminya. Bu, ingat, yang menghancurkan ibu itu bukan suami ibu. Betul Pak? Betul kan gitu Pak ya. Nggak mau disalahin juga bapaknya. Betul, semangat kan gitu ya. Yang menghancurkan wanita itu bukan wajahnya yang tidak cantik, bukan. Ya, walaupun tidak cantik itu kemudian apa, kalau beda biasa saja. Yang menghancurkan wanita itu adalah perasaan wanita itu sendiri. Jadi ibu ya, yang menghancurkan ibu-ibu itu siapa? Perasaan ibu sendiri. Ya, ada kawannya biasanya datang menyapa, Bu ramah, ini kok kemudian diam saja. Ada apa ya itu? Ya, kayaknya saya nggak berbuat salah sama fulanah itu.
tapi kayaknya nggak enak banget hari ini, kan gitu ya. Ah, ini perasaannya sendiri, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada bapaknya capek-capek, kan gitu ya. Oh, biasanya kemudian ramah, oh ini langsung tidur. Ini ada orang, ada apa ini ya? Salah apa saya? Nah ini, sering nggak Bu itu baperan? Sering nggak Bu? Sering. Ngaku aja loh Bu, nggak usah kemudian apa ya. Ah ini kemudian apa, ibu-ibu ini harus ya pandai-pandai menjaga perasaan. Apalagi wanita ini, kalau kemudian apa dibuat salah, ini kemudian apa sudah tidak lupa-lupa sampai hari kiamat ini, ya. Si fulana Pak Ustadz itu, wah ini dulu pernah ngata-ngatain saya, ya awas pokoknya, kan gitu ya. Saya tidak akan lupa sampai kapanpun. Nah ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah kita orang-orang yang pemaaf. Kalau ada orang yang salah kepada kita, maafkan. Nggak perlu kemudian dibalas, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menghina kita, tidak perlu dibalas dengan menghina. Allah punya cara sendiri untuk menghinakan orang tersebut. Kalau ada orang yang mengejek kita, tidak perlu kita balas ejek itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sabar saja. Kalau kita dihina, alhamdulillah kita dapat pahala. Pahalanya ditransfer ke kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita membalas hinaannya. Allah punya cara yang lebih dahsyat untuk menghinakan orang tersebut. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jaga lisanmu untuk tidak membicarakan saudaramu. Kenapa? Karena orang lain juga punya lidah untuk berbicara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang kok menzalimi kita, ada orang menyakiti kita, tidak perlu kita balas untuk menyakitinya, Bu. Ya kalau kita diam, kita mendapatkan pahala, dan pasti Allah akan membalas ya rasa sakit itu, Bu. Ya, melalui cara yang lain, melalui cara yang lebih cantik dan lebih indah. Ya, kenapa? Karena kalau orang Jawa itu ada namanya hukum karma itu Bu ya. Ya, dalam Islam itu sebenarnya ada ayatnya. Ya, barang siapa ya beramal kebaikan, maka kemudian dia akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa beramal buruk, maka dia juga akan mendapatkan keburukan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah tanaman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita menanam yang baik, pasti panennya juga baik. Kalau kita menanam keburukan, pasti panennya juga buruk. Maka mari kita ya kemudian memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Doakan saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya agar kemudian apa? Kelak pada hari kiamat, ya Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan kita. Bu, yang paling jengkelin dalam hidup ibu itu siapa? Yang paling banyak nyebelin itu siapa? Suami, Pak. Ya. Suami katanya kan gitu. Maka kemudian apa, Bu? Kalau suaminya pas jengkelin, maafkan. Ya ngomong sama suami, Pak, sebenarnya Bapak itu jengkelin banget ya. Tapi sudahlah, Ibu maafkan karena Allah, supaya nanti pada hari kiamat Allah memaafkan Ibu. Setuju Ibu-ibu? Siap memaafkan? Pak, silahkan dijailin aja besok. Ya, habiskan ibu-ibunya ya. Tapi insya Allah apa? Pintu maaf ibu-ibunya terbuka lebar ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan saya tutup ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kajian kita ini ya dengan ya kisah ya seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat Sya'ban ini sebelum adzan sholat, Sya'ban pasti sudah berada di masjid. Dan Sya'ban kalau pergi ke masjid, tempatnya juga netep, kalau nggak di pojok kanan, di pojok kiri. Tempatnya kalau nggak di pojok kanan, di pojok kiri. Kenapa kok di pojok kanan, di pojok kiri? Sya'ban tidak ingin mengganggu sahabat yang lain. Suatu hari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini kebiasaannya sebelum subuh sudah sampai masjid. Sebelum subuh sudah sampai masjid. Sebelum duhur sudah sampai masjid. Sebelum asar sudah sampai masjid. Sebelum maghrib sudah sampai masjid. Ya, sebelum isya sudah sampai masjid. Karena nggak pulang kalau dari ba'da maghrib sampai isya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan sholat subuh. Datang Rasul ke masjid.
Ditengok sebelah kanan, ditengok sebelah kiri, sahabat Sya'ban tidak ada. Rasul maju ke depan dan bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, di mana Sya'ban ini berada? Kenapa kok Sya'ban ini belum hadir? Ya belum hadir ya Rasul, tidak ada yang tahu di antara kami. Kemudian Rasul karena saking sayangnya Rasul, saking perhatiannya Rasul dengan sahabat Sya'ban ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Rasul mengatakan, kita duduk tunggu sampai Sya'ban datang. Sya'ban datang baru kita sholat subuh. Ditunggu sahabat Sya'ban, waktu subuh sudah mau hampir habis, Sya'ban belum juga muncul. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada sahabat, yuk kita iqamah saja, kita sholat. Siapa tahu nanti Sya'ban datang. Selesai sholat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah salam, tengok kanan, tengok kiri, kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, Sya'ban sudah datang wahai sahabat-sahabatku? Ya Rasulullah, Sya'ban belum datang ya Rasul. Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Ada satu sahabat yang tunjuk jari, ya Rasulullah, aku tahu rumahnya Sya'ban. Kemudian Rasul berkata, wahai sahabat-sahabatku, mari kita pergi ke tempatnya Sya'ban, kita tengok Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Kenapa subuh ini Sya'ban tidak sholat berjamaah dengan kita? Berangkat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi pergi, ya berjalan kaki ke rumahnya Sya'ban. Karena Sya'ban biasanya kalau ke masjid juga jalan kaki. Sahabat berangkat ba'da subuh sampai di rumahnya Sya'ban waktu duha. Berangkatnya kapan Bapak Ibu? Waktu subuh. Sampai di rumah Sya'ban waktu duha. Dalam riwayat sekitar 3 jam perjalanan. Ya. Kalau dari sini metro saja Bapak Ibu. Saya berangkat tadi dari metro Pak. Ya, dari metro kita berangkat itu 1 jam sampai sini. 1 jam sampai sini. Ah ini pakai mobil tapi Pak Ustadz kan gitu ya. Ya kalau ya artinya jauh juga 1 jam ini. Lah ini Sya'ban ini jalan kaki 3 jam. Dan Sya'ban sholat 5 waktu di Masjid Nabawi bersama Rasulullah. Sebelum waktu azan, Sya'ban sudah standby di masjid. Sebelum waktu subuh, Sya'ban sudah berada di masjid. Luar biasa sekali Pak. Ini luar biasa sekali Sya'ban ini. Ini kita kadang-kadang Pak, rumahnya dekat dengan masjid, namun kemudian apa? Banyak terlambatnya Pak Ustaz kan gitu ya. Ini Sya'ban 3 jam tapi apa? Sebelum adzan sudah standby di masjid. Datang sama sahabat baru tahu, oh, ternyata rumah Sya'ban jauh juga ya Rasul. Ya, sampai di rumah Sya'ban, maka kemudian Rasul mendengar ada seorang wanita menangis dari dalam rumah. Diketok pintunya, assalamualaikum. Keluar seorang wanita sedang menangis. Kemudian wanita ini adalah istrinya Sya'ban radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasul bertanya, ada apa wahai saudariku? Kenapa engkau menangis? Saya kesini ingin bertanya, Sya'ban di mana? Saya adalah istrinya Sya'ban ya Rasul. Saya adalah istrinya Sya'ban ya Rasul. Kemana Sya'ban? Ya Rasulullah, Sya'ban tadi ya Rasul sebelum subuh Sya'ban meninggal dunia, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Sya'ban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 jam pergi ke masjid dan tidak datang ke masjid kecuali apa? Ketika sakaratul maut menjemput dirinya, ketika nyawanya diambil oleh Allah, maka kemudian Sya'ban baru tidak pergi ke masjid. Semua sahabat beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istri Sya'ban ini berkata, ya Rasulullah, ada sesuatu yang saya pikirkan ya Rasul. Apa yang kau pikirkan wahai saudariku? Sebelum suamiku Sya'ban ini meninggal ya Rasul, Sya'ban ini mengigau ya Rasul. Sya'ban ini mengigau ya Rasul. Sya'ban berteriak berkata ketika hendak meninggal dunia, seandainya lebih jauh. Terdiam Sya'ban. Kemudian berkata lagi, aduh, seandainya yang baru. Terdiam lagi Sya'ban.
Aduh, seandainya semuanya kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Sa'ban meninggal dunia, kemudian istrinya bertanya, ada apa dengan suamiku ini ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, karena Rasul seorang nabi, Rasul mengatakan, wahai saudariku, sesungguhnya suamimu tidak meninggal, sesungguhnya suamimu tersadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qad kunta fi ghaflatin min hada, dan engkau wahai manusia betul-betul lalai dengan sakaratul maut itu. Dan ketika sakaratul maut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam riwayat ketika orang hendak mati, Bapak Ibu, nyawanya mau berpisah, maka ditampakkan seluruh amal perbuatannya dari semenjak dia balik sampai hendak meninggal dunia. Itu akan ditampakkan. Ya, jadi seperti apa film yang diputar secara cepat itu. Sehingga kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditampakkan amalan-amalan ini, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Sa'ban mengatakan, aduh, seandainya lebih jauh, ternyata ketika hendak meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Sa'ban ini pahala-pahala Sa'ban pergi menuju ke masjid. 3 jam untuk sampai kepada ke masjid, ternyata kemudian ditampakkan pahala-pahalanya, dan Sa'ban menyesal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya jarak masjid itu lebih jauh lagi ya Allah. Seandainya jarak masjid itu lebih jauh lagi ya Allah, pasti pahalanya lebih banyak ya Allah. Kemudian Sa'ban mengucapkan, aduh, seandainya yang baru. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan amalan Sa'ban ini suatu hari di waktu subuh yang kemudian dingin mencekam. Sa'ban ini ketika dingin keluar sebelum subuh dari rumahnya 3 jam menuju Masjid Nabawi itu, maka kemudian Sa'ban memakai mantel. Sa'ban memakai 2 mantel, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mantel yang bagus dimasukkan di sebelah dalam, dipakai di dalam. Kemudian apa? Karena jaraknya jauh, dingin, kalau mantel bagus ini dipakai dari rumahnya sampai masjid, mantelnya kok kotor. Maka kemudian Sa'ban yang memakai mantel yang kedua, mantel yang jelek dipakai. Jadi didobel, Bu, supaya nanti kalau sudah sampai masjid, mantel yang jelek ditinggalkan, pakai mantel yang bagus. Di tengah jalan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ada orang yang kedinginan, hampir mati. Ya, karena kedinginan, maka kemudian apa? Sa'ban melepas mantel yang jelek itu. Kenapa? Satu, mantelnya sudah jelek, yang kedua berada di luar, lebih mudah lepasnya. Dilepas mantel yang jelek, dipakaikan kepada orang yang kedinginan ini, dituntun sama Sa'ban, diajak pergi ke masjid, sholat subuh bareng. Ditampakkan kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Sa'ban hendak sakaratul maut, maka kemudian Sa'ban menyesal, ya Allah, seandainya yang baru ya Allah, seandainya mantel yang baru ya Allah yang aku berikan kepada orang ini ya Allah, pahalanya lebih besar lagi ya Allah, tapi yang kuberikan adalah mantel yang jelek ya Allah. Kemudian suatu hari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Sa'ban ini sedang berpuasa. Dan Sa'ban ketika itu cuman memiliki 1 potong roti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuman memiliki 1 potong roti, kemudian pas Sa'ban ini mau berbuka. Ketika mau berbuka puasa, tiba-tiba datang orang ngetuk pintu rumahnya. Wahai Sa'ban, sesungguhnya aku sudah 3 hari tidak makan, wahai Sa'ban. Tolong wahai Sa'ban, berikan aku makanan. Maka Sa'ban ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah puasa seharian dan cuma punya roti 1 potong. Akhirnya rotinya dibagi 2, 1 dimakan Sa'ban, 1 diberikan kepada orang yang kelaparan ini. Ditampakkan ketika Sa'ban hendak sakaratul maut, kemudian Sa'ban menyesal, seandainya semua roti itu ya Allah kuberikan kepada orang yang kelaparan ini, niscaya pahalanya lebih besar. Man at'amalillah, barang siapa memberi makan karena Allah, at'amahullah,
maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut makanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sahabat Sa'ban yang amalannya luar biasa. Pergi ke masjid padahal jaraknya sudah jauh, Sa'ban masih menyesal. Ini sahabat Sa'ban yang menginfakkan bajunya, akan tetapi sahabat Sa'ban masih menyesal. Ini sahabat Sa'ban yang menginfakkan rotinya, menginfakkan hartanya, namun ketika sakaratul maut sahabat Sa'ban menyesal. Lalu bagaimana dengan sakaratul maut kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang sedikit sekali kita beramal soleh, maka menyesallah orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak pernah melakukan kebaikan di dunianya. Ibu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan ditinggalkan oleh kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harta kita hanya tipuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bekerja untuk dunia kita, tapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita, karena kehidupan dunia hanya sebentar dan kelak kita akan selama-lamanya berada di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 amalan yang bisa kita kerjakan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang pertama adalah memberikan pakaian karena Allah. Bapak-bapak ketika memberikan baju, niatkan untuk memberikan baju karena Allah. Yang kedua, memberikan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ketika pulang memberikan nafkah, memberikan uang kepada ibunya, Bu, ini ku berikan nafkah, uang untuk memberikan makan anak dan istri karena Allah Subhanahu wa taala, agar kelak Allah memberikan makan kepada kita. Ibu-ibu ketika menyiapkan makanan, niatkan ikhlas karena mencari ridha Allah, agar kelak makanan yang ibu ini siapkan akan menjadikan Allah memberikan makan kepada bapak ibu sekalian di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan minum karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkan 4 amalan ini dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, ditolong dan diringankan beban kita di padang mahsyar kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri, wal akhiru wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.